5 organisasi profesi kesehatan, yakni Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia menggelar aksi damai menolak pembahasan RUU Kesehatan pada hari ini. Namun selain mengalami penolakan RUU Kesehatan, Omnibus Law ini juga didukung oleh sejumlah pihak. Apa yang menjadi dasar dukungan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law? Kami akan jumpai Ketua Masyarakat Farmasis Indonesia yang juga kelompok ahli BNN bidang farmasi, Brigjen Polisi Purnawirawan Apoteker Mufti Jusma 3. Pak Mufti, apa sebetulnya yang menjadi nilai plus dari RUU Omnibus Law Kesehatan ini, Pak? Mengingat kalau tadi sebelumnya kami dengarkan dari juru bicara ID bahwa akan banyak sekali undang-undang yang terhapus dari adanya Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini, Pak. Ya, terima kasih Mas Muhammad. Selamat sore. Selamat sore juga buat pendengar setia El Sinta, di mana saja bisa mengikuti acara ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya beranjak dari keprihatinan ya. Karena keprihatinan yang kami dalam visi kacamatanya adalah kacamata apoteker ya. Begitu ya Mas Muhammad ya. Jadi apoteker ini sudah sekian lama Indonesia ini merdeka, kita belum pernah punya undang-undang praktek. Kalau undang-undang farmasi pernah ada tahun 63. Tapi undang-undang praktek belum punya. Sedangkan dokter sudah punya undang-undang praktek kedokteran. Bidan sudah punya undang-undang praktek kebidanan. Kemudian perawat juga sudah punya. Padahal apoteker ini lahir itu sama tuanya dengan kedokteran. Karena dia ilmunya tadinya dibelah dua. Ya, pada zaman Romawi. Ya. Jadi ilmu kedokteran sama apoteker sama. Sama-sama tuanya. Ya. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Karena melihat belum adanya undang-undang praktek apoteker, sehingga begitu ada rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini, ya sebelumnya kami berniat untuk mengusulkan undang-undang praktek apoteker. Sudah ada draftnya dan sudah juga masuk di dalam list itu. Nah, tetapi begitu melihat rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini, saya mengajak teman-teman yang sependapat, ya. Jadi banyak sekali yang sependapat dengan kami, dengan masyarakat farmasis Indonesia ini, kami berkumpul. Jadi kurang lebih akhir Februari ya. Akhir Februari itu telah selesai semua. Kami hampir setiap malam ya maraton membedah RUU tersebut. Jadi dari sebanyak 478 pasal yang batang tubuhnya, kemudian ada juga 478 pasal penjelasan. Jadi total kalau lembarannya itu ada 243 lembar. Nah, di sini kami membedah satu persatu gitu Mas Muhammad ya. Jadi kita bedah, kemudian kita lihat apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh undang-undang ini. Ternyata sangat bagus sekali. Jadi di sini kelihatan bahwa pemerintah dengan rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini ingin menyederhanakan. Jadi menyederhanakan proses sistem kesehatan nasional. Ya, karena pemerintah jelas sekali ya itu sudah mengkhawatirkan banyaknya masyarakat sekarang yang kurang kepercayaannya kepada tenaga kesehatan yang ada di Indonesia dan banyak berobat ke luar negeri. Kalau banyak berobat ke luar negeri, otomatis uang kita terbawa ke luar negeri. Itu jumlahnya sangat besar. Ya, jumlahnya sampai triliunan itu, ya. Nah, dengan demikian kami membahas secara terus-menerus, rutin setiap malam selama kurang lebih hampir 1 bulan ya. Akhirnya alhamdulillah selesai juga, walaupun hanya dengan Zoom meeting begitu. Dan awal Maret ini kita berkumpul. Saya cari kumpul satu tempat yang misalnya tidak kemana-mana, akhirnya kita fokus. Dan fokus inilah kita menyusun apa-apa saja undang-undang ataupun pasal-pasal yang ada di dalam RUU Kesehatan Omnibus Law ini yang cocok, yang telah tersedia untuk apoteker. Karena kita kan tidak punya undang-undang praktek apoteker. Nah, jadi dengan tersedianya pasal-pasal tersebut, maka kita merasa, wah ini harus kita dukung. Karena sudah menyediakan pasalnya, tinggal kita menyempurnakan saja, memberikan usulan
ya kepada anggota DPR, kepada Kementerian Kesehatan. Nah, di antaranya pasal-pasal tersebut yang sudah kita maraton, kita bahas dan kita susun menjadi suatu DIM, itu adalah kita mengkerucut 8 pasal. Ada pasal 149, pasal 193, 245, 296, 337, 454 dan 475. Nah, dengan demikian akhirnya pernyataan dari masyarakat farmasis Indonesia ini kami sampaikan ke Kementerian Kesehatan, kemudian juga ke DPR. Akhirnya kami diundang oleh Bapak Menteri Kesehatan. Diundang untuk audiensi. Alhamdulillah kami diundang, dipercaya untuk hadir langsung komunikasi berhadapan dalam satu ruangan yang diundang oleh Bapak Menteri. Kemudian disinilah kami memberikan penjelasan bahwa kami mendukung ya sepenuhnya undang-undang ini. Karena kenapa? Ini undang-undang baik sekali, menyederhanakan sistem. Kemudian dari penyederhanaan sistem itu juga kita melihat bahwa kalau pengelolaan organisasi profesi, saya tidak bicara yang lain ya, tapi apoteker saja. Ikatan Apoteker Indonesia, itu yang kami rasakan. Mereka adalah menjadi abuse power. Ya, itu merasa kekuatan tunggal mereka. Tidak ada yang lain. Sedangkan selama ini kita lihat sulitnya untuk mendapatkan izin praktek karena prosesnya panjang. Ya, proses panjang melalui sudah tamat dari perguruan tinggi dari apoteker itu, kemudian dites lagi menjadi ujian kompetensi apoteker Indonesia UKAI, kemudian udah gitu pengurusan STR-nya lagi, ya, kemudian setelah proses itu harus ada rekomendasi dan sebagainya. Banyak sekali prosesnya, sehingga proses itu mohon maaf semuanya harus ada biaya. Dengan demikian itulah yang menjerit apoteker di grassroots ini. Akhirnya mereka menyampaikan kepada saya, kemudian insya Allah masyarakat farmasi Indonesia menampung aspirasi tersebut dan kita suarakan kepada Bapak Menteri dan juga kita suarakan ke DPR. Alhasil alhamdulillah setelah kami didengar oleh Bapak Menteri, terus mungkin ada mendengar juga karena kita sudah sampaikan ya ke Komisi 9 DPR itu. Dipanggillah kami oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Kemudian diundang ke Kadin, Kantor Dagang dan Industri, untuk memberikan pendapatnya gitu. Mungkin nggak tahu juga kenapa kami yang diminta gitu ya. Kami karena mendukung dan alasan kami jelas ya. Tadi kami sudah bedah semua. Jadi nggak mungkin kita kalau udah tahu isinya terus kita menolak. Aduh rugi dong. Ya kan nggak mungkin kita menolak. Nah, begitu kita diundang Kadin, setelah itu beriringan langsung tidak lama tanggal 12 April 2023 membuahkan suatu hasil yang kami rindukan selama ini, diundang hadir oleh rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR. Ketika itu langsung dipimpin oleh Ketua Panja Komisi 9 DPR itu yang RUU Omnibus Law adalah Bapak Melki. Ya, Melki Ade. Nah, dengan demikian kita dipersilakan menyampaikan apa yang telah kita susun. Jadi kita fokus tadi dari sejumlah pasal yang 478 pasal batang tubuh, 470 pasal penjelasan, kita mengkerucut kepada 8 pasal saja untuk digunakan oleh apoteker dalam prakteknya. Sehingga dengan pasal-pasal itu kita bisa ikut di dalam ambil andil di dalam pembangunan nasional ini, khususnya menyehatkan masyarakat. Sementara itu, Mas Muhammad. Pak Mufti, yang menjadi sorotan adalah tadi kalau disampaikan oleh juru bicara ID, banyak kemudian undang-undang yang akan tergantikan dengan hadirnya Omnibus Law ini. Kenapa tidak langsung, kalau memang yang diuntungkan hanya profesi apoteker saja, kenapa tidak dibuat undang-undang khusus bagi para apoteker saja begitu, Pak Mufti? Ya, baik Mas Muhammad. Jadi saya memang hanya memberikan penjelasan dari kacamata apoteker. Namun tadi sudah katakan itu semua ya dari Ikatan Dokter Indonesia, dari ID, kemudian dari bidan, dari perawat itu ya. Nah itu semua memang mereka sudah punya undang-undang. Dan ada satu lagi undang-undangnya adalah Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah mereka semua sudah punya undang-undang praktek. Kemudian apoteker tidak. Apoteker hanya bercantol kepada satu pasal
di pasal 108 Undang-Undang 36 2009. Pasal kesehatan itu. Nah, dengan demikian pemerintah karena ingin menyederhanakan, karena sudah dinilai oleh pemerintah bahwa itu undang-undang praktek yang ada selama ini berikut juga dengan Undang-Undang Kesehatan 36 2009 itu adalah mempersulit sistem kesehatan nasional. Ya, biaya menjadi tinggi, kemudian tenaga kesehatan menjadi susah, ya, karena tadi prosesnya itu sangat panjang. Dan ini yang menjadi hambatan, sehingga menurut saya begitu juga nanti Undang-Undang Kesehatan 2036 2009 itu akan dicabut, kemana apoteker mau menyantolkan diri? Tidak ada. Jadi mau nggak mau kita harus cerdas untuk bisa menangkap peluang ini. Jadi peluang ini adalah peluang memang diberikan benar-benar fair gitu ya. Jadi semuanya diberikan peluang di situ. Semua ada. Dokter ada, perawat ada, bidan ada, apoteker ada. Nah, saya mengkerucut berbicara masalah apoteker saja. Nah, karena apoteker ini belum pernah punya undang-undang, di sini fasilitasi. Nah, kami tinggal membuat DIM yang kami sudah susun itu, ya DIM kami buat, itu ada kurang lebih kami susun tiga harian lah kurang lebih itu. Ya, 24 jam, 3x24 jam itu kita bikin. Berhasil dan itu kita sampaikan di Komisi 9 DPR waktu RDP tanggal 12 April itu. Nah, begitu alasan kita. Jadi kita nggak sekedar ikut-ikutan, Mas. Ikut-ikutan terus mau menolak, nggak bisa. Ini bagus gitu. Jadi harus didorong karena kita butuh gitu loh. Tapi terlepas dari adanya keuntungan Pak Mufti ya, apa kira-kira yang masih menjadi kekurangan dari Undang-Undang Omnibus Law ini dari sudut pandang apoteker sendiri? Iya, jadi kalau kita lihat ya bahwa undang-undang ini tentunya minta penyempurnaan dari masing-masing profesi, ya. Karena itu seperti sekarang nih, saya ingin menyempurnakan dari segi profesi apoteker. Nah, saya tidak mau mencampuri unsur yang lain. Jadi silakan, harusnya saya rasa harus duduk gitu ya, menyempurnakan ikut DIM-nya. Silakan dimasukkan permintaannya apa yang kurang. Kalau kami terus terang insya Allah sudah kami bedah itu Mas Muhammad ya. Sudah kita bedah ini. Ya udah panjang semuanya kita bedah sampai halaman terakhir ada 243 lembar itu. Akhirnya kita memutuskan bahwa wah bagus. Kita harus ikut, kita harus dorong. Tinggal menyempurnakan saja pasal yang ada buat apoteker. Kenapa itu yang menjadi sorotan tadi dari ID, Pak. ID mengatakan belum terlalu dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan RUU ini. Bagaimana, Pak Mufti? Oh, sudah. Yang saya ikuti tahu karena saya pun mengikuti ada diundang audiensi sama Komisi 9 ada. Saya mengikuti itu. Dia ada apoteker ada. Bahkan Ikatan Apoteker Indonesia ikut menolak. Coba bayangkan. Jadi kami prihatin itu. Padahal kami tidak punya undang-undang. Jadi kalau ditolak, kami mau pakai apa lagi? Undang-Undang 36 2009 aja yang hanya satu pasal akan dileburkan juga, dihancurkan. Maksudnya dilebur menjadi satu kekuatan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Nah, jadi ini dasarnya. Mungkin mereka belum baca tuntas. Kalau sudah hadir, sudah. Saya udah ngikutin semua, ada. Dari beberapa organisasi profesi sudah hadir semua di Komisi 9. Begitu. Nah, saya sendiri dalam bentuk istilahnya pendukung profesi apoteker, tetapi saya selama ini kan istilahnya sebagai bagian daripada apoteker, tetapi tidak ikut mencampuri kebijakan-kebijakan yang ada sama pemerintah. Karena ya selama itu yang ditunjuk adalah Ikatan Apoteker Indonesia. Makanya saya melihat bahwa perlu OP, organisasi profesi itu lebih dari satu. Sehingga nanti bisa terwakilkan, oh orang bisa memilih, oh yang ini bagus nih untuk mendukung masyarakat gitu ya. Nah begitu juga pasal-pasal yang ada, yang kita dukung itu untuk apoteker, banyak orang yang tidak tahu sebenarnya keberhasilan pengobatan di negara maju itu harus berdampingan masyarakat itu dalam masa pengobatannya dengan apoteker begitu. Nah gitu. Baik, terlepas dari pro kontra hadirnya UU Kesehatan Omnibus Law ini, mudah-mudahan pemerintah bisa segera mawas diri, kemudian mengevaluasi dan mendengarkan semua pihak ya, Pak Mufti ya.
Terima kasih banyak atas kesempatan Ya, waktunya siang hari ini, Pak Ya, Mufti. terima Mudah-mudahan kasih. sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih banyak, Mas Muhammad. Salam semua buat teman-teman di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih sehat selalu Pak Mufti. Selamat Amin. siang. Selamat Ya. sore Pak Mufti.